Halo semuanya, nama saya Muhammad Haikal Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan sebuah inverter multi-level inverter dengan tingkatan levelnya itu 7 level. Nah, saya menggunakan rangkaian itu Cascade Hybrid, sehingga Cascade itu adanya ditumpuk gitu selama 3. Saya menggunakan 3 sel ini untuk membentuk dari 7 levelnya itu sendiri. Dan di sini saya menggunakan ada 12 pengesaklaran dengan sinyal yang berbeda-beda. Nah, kemudian saya juga menggunakan metode PWM, yaitu phase shift atau pergeseran fasa. Nah, dari pergeseran fasa ini nanti akan dihasilkan sehingga levelnya itu beda-beda. Oke. Nah, saya menggunakan seperti biasa, saya menggunakan sine wave, ada repeating sequence yang nantinya di komparasi, yaitu akan masuk ke M1 langsung dan not ke M2, lalu nanti ada di inverse sinyal sinusnya itu akan masuk ke M3 dan yang notnya itu ke M4. Begitu terus sampai ke sel yang 3 ini. Namun ada perbedaan fasa. Nah, fasa ini berbeda dari fasa yang sine wave. 3 fasa pergeserannya itu di sine wave, dan untuk ini MLI ini ada di repeating sequence. Di repeating sequence saya menggunakan transport delay untuk pergeseran fasanya. Nah, seperti biasa di sini ada power GUI untuk melihat FFT analyzer atau nilai THD. Walaupun di sini ada spectrum analyzer, namun saya lebih prefer menggunakan FFT analyzer dari power GUI. Dan seperti biasa rangkaiannya juga menggunakan solver configuration dan electrical reference. Dan saya menggunakan MATLAB Simulink versi 2025B. Oke, untuk bebannya masih sama atau bisa kalian sesuaikan. Dan di sini saya sengaja tidak menggunakan filter karena saya akan melihat level dari arus keluaran, tegangan dan arus keluarannya. Oke, bisa dilihat. Dan rangkaian ini secara teori lebih baik daripada rangkaian sebelumnya, bipolar, unipolar, ataupun rangkaian lainnya, karena ini menggabungkan dari 3 sel itu untuk membentuk satu fasa yang mendekati sinus murni. Oke, mungkin untuk parameternya ya bisa kita lihat. Saya menggunakan 100, di ketiganya 100 ya. Jadi untuk rangkaian ini itu ketiga sumber tegangan DC itu harus sama nilainya. Oke. Oh ya, sekedar info juga, saya menggunakan Simscape Electrical, dan ya untuk rangkaiannya seperti ini. Saya menggunakan MOSFET yang sudah terintegrasi dengan dioda di dalam. Nah, ada dioda. Oke, parameternya bisa kalian sesuaikan ya nantinya. 98 dan 15 mA. Oke, mungkin langsung saja kita run simulasi. Seperti yang saya katakan, stop time atau waktu simulasinya itu cukup di 0,1 detik saja agar tidak memberatkan komputer atau PC kalian. Nah, seperti yang dilihat ya, 0,1 saja sudah. Dan saya menggunakan scope di sini itu untuk melihat apakah betul sinyal segitiganya itu bergeser, karena harus adanya pergeseran sinyal segitiganya. Oke, sistemnya sudah siap. Sebelum itu saya akan melihat terlebih dahulu sinyal segitiga. Nah, bisa dilihat ini ada sinyal segitiga beserta sinyal dari sinus, baik sinus yang secara langsung ataupun yang sudah di invert. Oke, kita akan lihat di sekitar sini ya.
di 0,05. Oke, nampaknya terlihat ada pergeseran ya, walaupun tidak banyak pergeserannya, tidak cukup besar, tapi hal ini membuktikan adanya pergeseran. Nah, langsung saja kita lihat di tegangan keluaran terlebih dahulu, atau arus saja terlebih dahulu. Arusnya ini, nah untuk arus ini tidak berlevel-level ya, seperti yang saya katakan, jadi terlihat cukup bagus dari bentuknya, itu mendekati sinus murni. Oke, nah untuk nilai arus IRMS nya itu ada di sekitar 22 ampere, dan untuk PRMS nya itu ada di 200 volt. Nah, kita lihat tegangannya. Oke, jadi dari gambar ini ya terlihat bahwasanya multi level inverter 7 level ini sudah berhasil saya lakukan ya secara simulasi, karena ini ada 7. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu seperti ini. Dari awal itu kan ada di 100, berarti level 1, 2, 3. Nah, kemudian 0 ini terhitung ya, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga sistem bisa dikatakan ini 7 level. Dan untuk THD nya sendiri kita bandingkan juga ya di spektrum analyzer, apakah di spektrum analyzer cukup bagus, nampaknya ada di angka 50%. Nah, untuk itu kita lihat di EFT analyzer, karena EFT analyzer itu lebih fleksibel. Nah, seperti yang katakan sebelumnya ya, Vout nya itu harus tadi dikonfigurasi di scope itu, lognya itu diaktifkan terlebih dahulu, struktur with time, lalu di software di konfigurasi parameter, di modeling setting itu di setting log yang simulasinya itu agar keluarnya tidak jadi satu workspace gitu. Nah, bisa dilihat fundamentalnya itu masih menggunakan 50. Kemudian frekuensinya itu saya menggunakan di 5000 Hz. Frekuensinya saya gunakan 5000. Nah, untuk itu nih kita lihat start time-nya seperti biasa saja di 0,06. Oke, di 0,06, lalu saya akan dua kali gelombang. Oke, hasilnya sudah terlihat. Kita komputasi. Nah, nilai THD nya itu ternyata ada di sekitar 19,44%. Oke, jadi seperti itu ya cara kerja dari inverter multilevel ini. Jadi cara kerjanya itu ya sederhana inilah. Jadi tadi level-levelnya, kita lihat levelnya, dan untuk wiringnya juga kan bisa dilihat keluaran dari pasal B, sel 1 masuk ke pasal A, dari sel 2 pasal B masuk, jadi dihubungkan secara paralel. Dan untuk sinusnya ya cukup satu saja dengan ini amplitudo seperti biasa yang tadi kita pakai gen juga. Oke, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.